Ya, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Singosari FM Brebes, para netizen di mana Anda berada, baik yang di media sosial kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes atau juga di radio Singosari FM Brebes. Dan perlu kami informasikan pada para pendengar Singosari FM Brebes di mana saja Anda berada, para netizen juga, bahwa hari ini Jumat 11 Juni 2021 ada informasi menarik dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes. Dan untuk informasi ini seputar pembatalan haji di Indonesia, terutama di Kabupaten Brebes, Pak Haji Soleh ya. Dan ini menarik sekali karena nanti ada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes, ada Bapak Haji Fajarin MPD. Beliau tentu sudah tidak asing ya, karena di Singosari FM Brebes juga di media sosial kita untuk yang kali kesekian ini Pak Haji Fajarin. Dan baik pendengar Singosari FM Brebes dan para netizen di mana saja Anda berada, saya Ian bersama rekan Bayu dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes dan rekan Amel di studio 1 Singosari FM Brebes. Segera saja kita akan mulai informasi yang akan kita dengarkan secara langsung terkait pembatalan haji tidak terkecuali di Kabupaten Brebes. Nanti ada yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Haji Fajarin MPD, dan beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes yang didampingi oleh Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes, Bapak Dr. Haji Mat Soleh MSI. Baik, yang pertama mungkin langsung kepada beliau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes, Bapak Haji Fajarin MPD. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Haji Fajarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Ian dan para pendengar setia radio Singosari FM Kabupaten Brebes yang selalu bersama kita. Ya. Baik Pak Haji Fajarin, sebelum nanti Pak Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh menjelaskan lebih lanjut, selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes terkait pembatalan haji, bisa dijelaskan lebih lanjut kepada pendengar Singosari FM Brebes khususnya dan umumnya masyarakat Kabupaten Brebes. Silakan Bapak Haji Fajarin MPD, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada masyarakat Kabupaten Brebes, pendengar Singosari FM yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan di siang hari ini kami bisa on lagi bersama-sama dengan Guru Singosari terkait adalah informasi yang sangat urgen, yaitu adanya keputusan Menteri Agama KMA nomor 660 pada bulan Juni 2021, yaitu tentang pembatalan pemberangkatan jamaah haji Indonesia pada tahun 2021 1442 Hijriah. Bapak Ibu sekalian, masyarakat Kabupaten Brebes, sekaligus kami informasikan, jadi memang 2 tahun ini kita rasakan tahun 2020 juga tertunda dan 2021 ini tertunda karena adanya sebuah kondisi yang tidak memungkinkan, yaitu dengan alasan keselamatan, keamanan, sehingga pada tahun ini juga pandemi COVID-19 ini masih ada, baik secara nasional maupun global. Kembali lagi bahwa ibadah haji sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 disebutkan di sana bahwa ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima dan merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam atau orang Muslim yang mampu untuk bisa menunaikan. Oleh karena itu,
dalam hal ini mampu atau sering disebut dengan istitoah, ini mengandung beberapa aspek kemampuan di situ. Baik pada segi aspek ekonomi, aspek fisik, maupun aspek keamanan dan keselamatan. Kemudian di dalam penyelenggaraan haji, pemerintah tentu saja ini sudah melakukan, karena itu ada 3 di dalam penyelenggaraan ini. Yang pertama adalah pembinaan, yang kedua adalah pelayanan, dan yang ketiga adalah perlindungan pada jamaah. Untuk yang pelayanan dan pembinaan insya Allah sudah kita laksanakan pembinaan. Kemudian juga kita lewat KBH, karena masyarakat Kabupaten Brebes hampir jamaah haji kita itu sebagian besar membutuhkan bimbingan lewat jamaah, lewat KBIH maksud saya. Itu sudah dilaksanakan. Kemudian juga manasik. Kemudian terkait dengan layanan, dokumen-dokumen insya Allah sudah terpenuhi. Kemudian kemarin anjuran untuk kesiapan kondisi jamaah, yaitu vaksin sudah semuanya. Hanya kondisi yang ketiga ini barangkali Mas Yan. Pemerintah ya sudah berupaya, sudah mengupayakan lewat konsulat, duta besar, kemudian juga berkoordinasi dengan Komisi 8 DPR, dan juga sudah mengadakan rapat-rapat terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Dengan pertimbangan masa pandemi yang bersifat global ini masih melanda, kemudian juga belum adanya akses membuka dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi, dan secara teknis juga belum ada nota kesepahaman antara pemerintah RI dengan pemerintah kerajaan terkait penyelenggaraan ibadah haji, yang sementara ini adalah waktunya sudah limit. Oleh karena itu, dengan pertimbangan keamanan dan keselamatan jamaah haji, maka Pak Menteri itu mengeluarkan KMA nomor 660 tahun 2021, yaitu pembatalan pemberangkatan jamaah haji Indonesia. Jadi itu latar belakangnya. Demikian yang awal kami sampaikan, Mas. Baik Bapak Haji Fajarin, nanti mungkin tambahan untuk closing statement saat setelah nanti ada penjelasan secara detail ya dari Bapak Haji Bapak Dr. Haji Mas Soleh MSI, yang nanti akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan pembatalan haji, dan ini mungkin bisa juga selain nanti Bapak Haji Soleh menyampaikan terkait pembatalan haji, tadi beberapa hal sebagai pembuka tadi Pak Kepala Kantor Kementerian Agama sudah menyampaikan secara detail. Mungkin ini nanti juga Pak Haji Soleh selaku kasih penyelenggaraan haji dan umroh ya, secara teknisnya nanti bisa disampaikan secara gamblang kepada masyarakat Kabupaten Brebes, para calon jamaah haji, juga para keluarganya dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Brebes, termasuk mungkin Pak Haji Soleh selaku kasih penyelenggaraan haji dan umroh ini bisa menyampaikan juga bagaimana nantinya ya, setelah penjelasan secara menyeluruh, bagaimana tanggapan dari para calon jamaah haji itu sendiri, para keluarganya, dan masyarakat Kabupaten Brebes yang selama ini sudah masuk ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes. Namun sebelumnya bisa dijelaskan lebih lanjut secara teknis setelah tadi dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes, Bapak Haji Fajarin MPD. Silakan Bapak Dr. Haji Mas Soleh MSI, Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak yang terus hormati, penyiar Mas Ian, teman saya yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin yang mungkin saat ini sedang mendengarkan radio kesayangan kita,
radio pemerintah daerah Kabupaten Brebes Singosari FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kelimpahan rezeki. Amin. Saudara-saudara sekalian, para pendengar yang berbahagia, jadi perlu ada penjelasan secara teknis kenapa pemerintah Indonesia dalam hari ini Kementerian Agama memberikan atau membuat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan pemberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah 2021 Miladiyah atau Masehi. Banyak sekali yang melatar belakangi bahwa sampai dengan hari ini kita tahu semuanya pandemi COVID-19 belum juga berakhir. Apalagi sekarang sangat banyak diketahui beberapa varian-varian baru tentang COVID-19 itu, baik secara lokal maupun secara global. Begitu juga yang terjadi di negara-negara Arab Saudi ya, dan negara-negara yang lain. Oleh karena itu, berdasarkan itu maka pemerintah Indonesia mengambil sikap sesuai dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 19 bahwa salah satu azas penyelenggaraan ibadah haji itu adalah keselamatan. Tentunya ini adalah keselamatan jemaah haji itu sendiri. Karena bagaimanapun juga pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi warga negaranya, baik di dalam maupun di luar negeri, terutama untuk penanggulangan pandemi COVID-19. Nah, kemudian sampai dengan hari ini, alasan yang mendasari bahwa terbitnya KMA 660 itu bahwa sampai dengan hari ini Kerajaan Arab Saudi sendiri belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021, termasuk layanan akses ibadah haji bagi warga negara Indonesia. Jadi untuk semua negara saja belum ada pembukaan layanan akses. Itu yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Kantor. Sampai dengan hari ini belum ada penandatanganan nota kesepahaman MOU antara pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi sebagai dasar untuk memberangkatkan ibadah haji. Padahal pelaksanaan ibadah haji itu sendiri membutuhkan persiapan-persiapan yang banyak, persiapan-persiapan yang cukup panjang. Oleh karena itu maka menurut saya keputusan Menteri Agama nomor 660 itu adalah keputusan yang sangat tepat. Dan keputusan itu diambil oleh Menteri Agama bukan secara sepihak. Karena sebelum pengambilan keputusan itu, Pak Menteri juga sudah berkonsultasi dengan Presiden, sudah berkoordinasi dengan Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sudah berkonsultasi dengan ormas-ormas Islam. Sehingga ini merupakan bukan keputusan sepihak yang diambil oleh Menteri Agama dalam rangka pembatalan penyelenggaraan jemaah haji, pemberangkatan jemaah haji. Dan menurut saya itu adalah keputusan yang terbaik sesuai dengan Undang-Undang Ibadah Haji nomor 8/19, keselamatan yang terpenting. Karena keselamatan itu, dan disampaikan Pak Kepala Kantor bahwa itu juga termasuk istitoah dalam pemberangkatan ibadah haji. Jadi kemampuan itu bukan hanya kemampuan finansial. Nah, kemudian bahwa mencermati itu, maka Menteri Agama dengan Komisi 8 menyelenggarakan dengar pendapat. Dan ternyata Komisi 8 juga menyetujui, menghormati apapun keputusan yang diambil oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama, termasuk dalam hal pembatalan pemberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan haji tahun 2021. Yang jelas ini sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sudah dikonsultasikan, sudah dikoordinasikan dengan beberapa pihak terkait. Nah, namun demikian,
calon jamaah haji yang berbahagia yang dirahmati Allah tidak perlu khawatir tentang porsi Bapak Ibu sekalian, karena calon jamaah haji yang gagal berangkat tahun 2021 ini sudah dipastikan menjadi calon jamaah haji untuk tahun 2022 selama kuota masih tersedia, karena pembagian kuota itu oleh Kerajaan Arab Saudi. Tahun depan kita tidak tahu kuota kita berapa. Jadi kuota itu tetap dibagi oleh Kerajaan Arab Saudi. Namun demikian, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama sudah melaksanakan diplomasi supaya kalau sudah berjalan dengan normal, kuota itu tetap. Bahkan mungkin akan mengupayakan untuk ditambah. Kuota Indonesia secara normal tahun kemarin 220.000. Jadi kita kuotanya paling besar di dunia. Jumlah jamaah haji yang diberangkatkan, kuota kita 220.000, ya. Dan itu merupakan kuota yang sangat besar. Untuk tahun 2021 ini. Untuk tahun 2021 juga sama. Namun demikian 2021 karena tidak ada keberangkatan, maka otomatis akan menjadi kuota tahun 2022. Jadi, nah untuk jamaah di Kabupaten Brebes tercatat 934 2021 934 ya, dan itu yang sudah melunasi BP, biaya perjalanan ibadah haji, ya. Nah, sebanyak 3 kloter. Ya, 6. kita pembagian kloter kemarin juga masih di itu ya, karena belum jelas. Jadi kita sekitar 5 atau 6 kloter. Nah, keterkaitan dengan itu maka semuanya kita serahkan kembali kepada pemerintah. Kami yang berada di kantor Kementerian Agama Brebes sebagai kepanjangan dari Menteri Agama punya hak dan punya kewajiban mengamankan kebijakan ini. Dengan cara bagaimana? Nah, dengan cara melaksanakan semua aturan-aturan yang ada. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama tidak akan mempersulit Bapak Ibu sekalian. Boleh Bapak Ibu sekalian mengambil atau menarik kembali uang pelunasan BP itu. Bisa diambil. Bisa diambil, Mas Ian. Tetapi uang pelunasannya. Uang pelunasannya kemarin. Dan kita di kantor Kementerian Agama tidak akan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Itu perlu dicatat. Tidak ada gratifikasi apapun, tidak ada uang pembayaran apapun dalam rangka untuk mengurus semua kegiatan-kegiatan itu. Ya. Ketika pelunasan itu diambil, Pak Haji, apakah kemudian nanti 2022 itu mempengaruhi juga, tidak masuk dalam kuota yang sudah ditetapkan, atau bagaimana, Pak Haji? Ketika calon jamaah sudah mengambil pelunasannya, maka dia masih menjadi prioritas untuk calon jamaah haji kuota 2022. Perlu dipahami bahwa pengambilan pelunasan tidak sama dengan pengambilan seluruh uang yang ada. Yang membedakan apa itu? Yang membedakan, kalau jamaah haji mengambil seluruh uangnya, berarti dia secara otomatis melakukan pembatalan porsi. Seperti yang tadi saya bilang, 2022 tidak masuk. Ya, tidak masuk. Ya, berarti dia sudah membatalkan. Kalau pelunasan itu sendiri. Kalau pelunasan sendiri kan yang kemarin setelah 25 kita setorkan ke BPKH, kan terus kemudian turun SK Presiden. Ini loh pelunasannya untuk Jawa Tengah sekitar 16 juta. Ya. Jadi sekitar 10 juta. Ya, 10 juta sekian. Dan itu yang boleh diambil kalau memang masih kepengen tercatat sebagai prioritas tahun 2022. Tetapi kalau sudah diambil secara keseluruhan, berarti dia sudah melakukan pembatalan porsi. Artinya sudah lagi tercatat sebagai calon jamaah haji. Jadi perlu dibedakan.
Nah, itu kami sudah menyiapkan formulirnya yang nanti bisa diunduh oleh teman-teman jamaah yang sekiranya mau mengambil pelunasan itu. Silakan, kami punya web, diunduh di situ kalau memang mau diambil. Tapi kalau memang tidak diambil, dana itu dipastikan aman, dikelola oleh BPKH, sebuah badan yang dibentuk oleh Presiden khusus menangani pengelolaan keuangan haji. Jadi sekarang itu dananya bukan ke Menteri Agama seperti beberapa tahun yang lalu, tetapi sekarang ada badan tersendiri yang dibentuk oleh Presiden. Badan itu bernama BPKH, khusus mengelola keuangan haji. Nah, kepala BPKH itu adalah Dr. Anggito Abimanyu, yang kita kenal, banyaklah kita kenal, dan saya kira beliau juga ahli ekonom ya, ahli ekonomi juga. Nah, itu Mas Ian. Jadi kita akan senantiasa memfasilitasi. Nah, keterkaitan dengan beberapa hal yang lain, termasuk paspor, kita semuanya sudah bekerja secara maksimal dalam rangka untuk persiapan itu. Jadi kita ketika bekerja menganggap bahwa pelaksanaan haji tahun 2022 itu ada, 21 ini ada, sehingga kita di kantor ini teman-teman bekerja maksimal, termasuk dalam hal pelayanan dokumentasi, paspor diantaranya. Nah, karena tahun ini tidak berangkat, paspor itu menjadi hak individu, karena itu dokumen individu sebagai warga negara. Nah, kami silakan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya untuk mengambil paspor itu. Namun demikian, saya hanya bisa berpesan bahwa paspor itu dokumen yang ada kaitannya dengan kewarganegaraan disimpan secara baik-baik di rumah masing-masing, karena paspor itu harus diambil. Kalau paspor harus diambil, Mas Ian, bukan disimpan di kantor kami ya. Nah, paspor sementara masih berada di Kanwil. Nah, nanti akan kami ambil pada saatnya, kemudian akan kami bagikan kepada masing-masing calon jamaah haji. Nah, kalau jamaah haji tidak bisa mengambil bagaimana? Boleh, tetapi harus ada surat kuasa pengambilan paspor itu dan bermeterai cukup kepada siapa dia menguasakan untuk mengambil paspor. Pak Haji Soleh, mekanisme prosedur untuk pengambilan paspor yang katanya di Kanwil, kemudian nanti surat kuasa ketika paspor itu tidak akan diambil, itu bagaimana? Apakah sudah disampaikan ke para calon jamaah haji yang ada di Kabupaten Brebes ini? Secara langsung kita belum menyampaikan, tetapi secara parsial kita sudah menyampaikan berita ini kepada KBIHU, karena hampir semua calon jamaah haji itu masuk dalam kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Dan kami kemarin berpesan kepada KBIHU untuk menyampaikan kepada calon jamaahnya. Termasuk hari ini pun kami share supaya di-share ke calon jamaah, supaya calon jamaah itu mendengarkan ini. Nah, jadi silahkan kalau mau mengambil paspor dengan langkah-langkah bahwa nanti dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes akan mengambil paspor secara keseluruhan di Kanwil. Nah, kemudian kita akan memverifikasi, karena kemarin paspor yang kita kirim ke Kanwil itu sudah kita pilah berdasarkan bank penerima setoran. Jadi kita tidak memilah berdasarkan daerah, wilayah kecamatan, ataupun berdasarkan KBIHU, tetapi yang kita kelompokkan berdasarkan BPS, bank penerima setoran. Jadi nanti begitu kita ambil, kita verifikasi lagi jumlah paspor yang kita kirim berapa, yang kita terima berapa, kita pilah-pilah lagi berdasarkan KBIH supaya lebih mudah dalam hal pengambilan paspor itu sendiri. Nah, jamaah silakan mengambil di kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes itu sendiri.
tidak harus ke Kanwil. Yang ke Kanwil nanti kita. Ya. Gitu, Mas. Dan termasuk untuk siaran ini pun bisa ke beberapa apa yang tadi Pak Haji Soleh sampaikan ya, artinya biar calon jamaah haji juga tahu persis apa penjelasan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Pak Haji Fajar, termasuk kasih PHU ya Bapak Haji Soleh. Ya, masyarakat atau calon haji sendiri ini link yang saat siaran ini berlangsung juga ada ya Pak Haji Soleh. Ya. Berita ini atau rencana siaran ini kami share ke beberapa grup. Satu KPIHU yang saya minta kepada calon jamaah juga ikut mendengarkan. Yang kedua kepada teman-teman penyuluh baik PNS maupun non PNS. Karena penyuluh juga merupakan bagian dari Kementerian Agama yang punya kewajiban memberikan edukasi, memberikan penjelasan kepada teman-teman calon jamaah haji. Yang ketiga juga kami share kepada IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji, karena PDIB juga punya hak untuk tahu dan semoga juga bisa menyerahkan ke yang lain, termasuk kepada teman-teman kami di Satker, baik itu pengawas, baik itu kepala madrasah negeri dan sebagainya. Luar biasa. Ya. Pak Haji Soleh, terkait dengan pembatalan haji ini ya, tidak terkecuali di Kabupaten Brebes ya. Bagaimana secara keseluruhan tanggapan dari para calon jamaah haji Kabupaten Brebes itu sendiri yang sudah masuk di kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes? Apakah ada tanggapan-tanggapan yang sudah masuk? Sampai saat ini Secara personal belum ada tanggapan masuk ke kita. Tetapi kalau saya melihat dari beberapa yang disampaikan oleh KPIHU, sebetulnya teman-teman calon jamaah haji juga sudah menduga dan sudah legowo dengan kondisi yang sampai saat ini. Bahkan kemarin ketika rapat dengar pendapat dengan Menteri Agama dengan anggota Dewan itu, salah satu anggota Dewan seperti ini, Mas Ian. Bahwa prosedur-prosedur yang diberlakukan oleh Kerajaan Arab Saudi sangat ketat. Dan kita juga akan melakukan itu, termasuk karantina sebelum berangkat di embarkasi, kemudian berangkat ke Saudi Arabia, di sana juga dikarantina lagi, kemudian sampai pulang nanti dikarantina lagi di embarkasi. Di Arab juga harus dilakukan protokol kesehatan yang sangat ketat. Masuk Masjidil Haram, masuk Masjidil Nabawi juga menggunakan aplikasi sesuai dengan jam dan waktunya. Pada prinsipnya mereka kalau begitu sangat ketat sekali gitu. Maka banyak yang merasa lebih baik ditunda. Ini jalan yang terbaik. Iya, dan itu yang terbaik. Itu kemarin komentar dari salah seorang anggota Dewan yang terhormat di Jakarta. Iya. Baik, mungkin itu yang secara teknis disampaikan oleh Bapak Haji Soleh. Ya. Dan barangkali ada yang perlu ditambahkan Pak Haji Soleh terkait pembatalan haji tahun 2021 ini, sebelum nanti pada akhirnya saya atau kami kembali ke Bapak Haji Fajarin, Kepala Kantor Kementerian Agama. Beberapa hal tadi mungkin sudah cukup yang disampaikan dari Pak Haji Soleh. Ya, siap menerima layanan jamaah. Ya. Perlu ditambahkan Pak Haji? Perlu saya tambah, Mas. Ya. Jadi pendengar sekalian berbahagia, khususnya calon jemaah haji, Bapak Ibu silahkan kalau memang setoran pelunasan BP itu mau diambil, kami akan siap memberikan fasilitas dengan berbagai kemudahan, tetapi kami juga memberlakukan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Jadi kemudahan-kemudahan itu tetap dibatasi dengan prosedur yang berlaku. Nah, syarat untuk mengambil setoran itu yang pertama ada bukti asli setoran BP itu sendiri. Kemudian membawa fotokopi buku tabungan. Terus selanjutnya ada fotokopi eKTP. Kemudian ada nomor telepon jamaah haji. Nah, kenapa ada nomor telepon jamaah haji? Karena akan kita gunakan untuk komunikasi. Barangkali ada kekurangan-kekurangan setelah kita verifikasi. Nah, itu nanti akan kita lakukan di kantor Kementerian Agama. Selanjutnya nanti kami akan mengirimkan ke Direktorat Jenderal PHU
Di sana juga nanti akan diverifikasi lagi, sebelumnya dikirim ke BPKH untuk diminta pengembaliannya, karena pengelola itu adalah BPKH bukan Kementerian Agama. Sekali lagi kami tetap siap memfasilitasi selama jam kerja, dan kami sekali lagi tidak ada gratifikasi sedikit pun, tidak ada biaya sepeser pun. Kami bekerja untuk masyarakat. Terima kasih. Luar biasa. Baik, Bapak Dr. Haji Mat Soleh, MSI, Kasih PHU Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes. Tadi penjelasan sudah detail sekali, dan mungkin nanti akan ditambah lagi dengan closing statement, karena ini mengingat waktu sholat Jumat sudah hampir ya. Mungkin sesaat lagi nanti beberapa menit lagi akan adzan sholat Jumat, dan ini Bapak Haji Fajarin MPD selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes ini menyikapi terkait dengan pembatalan haji tidak terkecuali di Kabupaten Brebes ini nih Pak Haji Fajarin. Mungkin sekaligus ini sebagai closing statement ya, nanti dilanjut juga dari Bapak Haji Soleh terkait pembatalan haji ini, nanti ada closing statement, dan mungkin bisa diawali dari Bapak Haji Fajarin. Bagaimana ini dalam closing statement ini, termasuk juga mungkin bisa ditambahkan menyikapi terkait dengan pembatalan haji di Kabupaten Brebes ini tidak terkecuali tentunya, termasuk apa saja yang sudah dan akan dilakukan agar bagaimana calon jemaah haji Kabupaten Brebes yang batal berangkat ke Tanah Suci ini bisa lebih memahami lagi, walaupun mungkin beliau para calon jemaah haji juga sudah paham, dan ini akan kembali lebih paham ketika closing statement salah satu diantaranya ini dari Pak Haji Fajarin ini ada sesuatu yang bisa disampaikan kepada para calon jemaah haji Kabupaten Brebes. Silakan Bapak Haji Fajarin MPD, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes. Ya, makasih Mas Ian. Dan Kabupaten Brebes yang kami hormati, terkait dengan pembatalan pemberangkatan haji di tahun ini, saya berharap kita untuk bersabar, karena adanya pandemi COVID ini yang memang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tetapi faktanya ada. Dan ini demi kesehatan, keselamatan, keamanan menjadi sebuah tanggung jawab oleh pemerintah kepada jamaah haji, baik ketika berada di dalam negeri maupun ketika berada di sana. Oleh karena itu, dengan adanya keputusan kan 660 ini adalah merupakan satu ikhtiar yang secara tepat dan harus kita terima, kita sikapi dengan arif, kita bersabar, karena ini adalah sebuah ujian. Artinya dengan kita bersabar sambil kita membaca, kemudian mungkin ada pembinaan pengajian terkait dengan kesiapan, sehingga jamaah haji ini nanti akan lebih siap ketika pada tahun yang akan datang. Mudah-mudahan kondisi sudah aman, jadi itu sebuah mudah-mudahan aman, sambil kita berikhtiar secara batiniah juga berdoa. Mudah-mudahan di tahun 2022 virus pandemi yang baik nasional maupun global ini sudah diangkat oleh Allah, sehingga dalam kondisi yang aman, itu termasuk dalam satu istitoahnya di situ, maka insya Allah akan bisa diberangkatkan. Kemudian kembali lagi, saya berharap kepada masyarakat jamaah haji Kabupaten Brebes jangan mudah terprovokasi terkait berita-berita hoax. Yang nyun sewu, setelah terbitnya ini ada beberapa yang memang harus kita sikapi. Ketika panjenengan tidak paham, monggo panjenengan saged tabayun ke kantor. Bisa langsung cari informasi, menanyakan terkait hal-hal pemberangkatan haji. Jadi setiap hari di kantor Kementerian Agama. Silakan pada jam dinas. Bisa cara teknis ke Kasih Negara Haji dan Umroh. Oleh karena itu, insya Allah dengan ujian ini kita terima dengan sabar. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa berangkat. Oleh karena itu, sekali lagi kita sikapi dengan arif,
kemudian monggo panjenengan akan kami layani secara penuh dan sepenuh hati. Saya kira itu Mas Ian. Luar biasa Ya. Bapak Haji Fajarin Terima MPD kasih. Kepala Kantor Yes, Kementerian kembali, Agama Kabupaten Brebes. Dilanjut sedikit tambahan closing statement, silakan Pak Haji Soleh. Ya, yang kedua kali terima kasih Mas Ian. Jadi, saya hanya mohon kepada calon jamaah di Kabupaten Brebes tetap bersabar, bahwa pemerintah ketika memberikan sebuah keputusan merupakan keputusan yang terbaik buat semuanya, buat rakyatnya, buat warga negaranya. Karena Kementerian Agama sendiri sudah melakukan beberapa ikhtiar keterkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji ini dan sudah melaksanakan beberapa kemungkinan. Namun demikian, perlu diingat bahwa haji ini bukan hanya keputusan dari pemerintah Indonesia, tapi juga ada pemerintah negara yang lain, yaitu negara Arab Saudi, di mana di Arab Saudi adalah tempat pelaksanaan ibadah haji. Perlu kami sampaikan bahwa ibadah haji adalah rukun Islam yang memang sangat berbeda dengan rukun Islam yang lain. Kalau misalnya rukun Islam yang pertama syahadat, kita bisa syahadat dimanapun, kita bisa syahadat di kapanpun. Sholat juga kita bisa sholat dimanapun selama tempat itu memungkinkan. Puasa juga kita bisa puasa dimanapun, meskipun tempatnya waktunya ditentukan pada bulan Ramadan. Zakat juga kita bisa zakat dimanapun. Tetapi kalau ibadah haji ini, itu adalah ibadah haji yang tidak bisa menembus ruang dan tempat dan waktu, karena tempatnya sudah ditentukan di negara Arab Saudi, waktunya juga sudah ditentukan pada bulan Dzulhijjah Dan harus ngantri. Nah, itu. Jadi ada dua aturan, yaitu Undang-Undang Nomor 8/19 tentang haji dari negara Arab Saudi. Jadi menurut saya ini keputusan yang terbaik, tidak perlu saling menyalahkan. Intinya bersabar, bahwa haji itu sekali lagi juga merupakan panggilan. Memang kalau tahun ini kita belum diberangkatkan, ya insya Allah tahun depan. Dan hikmah yang bisa diambil bahwa insya Allah kalau tahun depan kita akan lebih siap segalanya. Amin. Baik siap secara materi, secara fisik dan sebagainya. Saya kira itu, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Sekali lagi apa yang disampaikan Pak Kepala Kantor, kami akan selalu siap dan kami akan hadir dan melayani Bapak Ibu semuanya dengan cinta. Ya, cepat, indah, nyaman, transparan dan amanah. Cinta. Terima kasih. Ya, Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Fajarin, terima kasih banyak. Ya, Bapak Haji Soleh juga terima kasih banyak. Pendengar Singosari FM Brebes, para netizen di mana saja Anda berada. Demikian tadi penjelasannya secara detail sekali ya. Ini luar biasa. Beliau Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes selalu welcome, dan ini merupakan kali kesekian yang welcome selalu memberikan informasi yang informatif untuk masyarakat Kabupaten Brebes, dan ini sesuatu yang perlu kita applause juga buat beliau, dan mudah-mudahan segala informasi yang penting untuk masyarakat untuk selanjutnya pun beliau akan selalu welcome begitu. Siap. Ya, Bapak Haji Fajarin MPD Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes, dan Bapak Dr. Haji Mat Soleh MSI Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes telah memberikan informasinya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Sementara dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes, saya Ian ditemani yang ada di belakang layar rekan Bayu Putra. Kemudian dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes juga ada rekan Dewi ya, Mbak Dewi, dan juga
rekan Amel di Studio 1 Singosari FM Brebes. Terima kasih sekali lagi pendengar Singosari FM Brebes, para netizen. Mohon maaf barangkali ada salah-salah kata dan mohon maaf barangkali simpel karena memang waktu yang terbatas. Ini hari Jumat, mudah-mudahan barokah buat kita semuanya apa yang telah disampaikan dari beliau-beliau, dan tetap protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan lahir dan batin tentunya. Amin. Baik, saya Ian dan kembali ke Studio 1 rekan Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.